السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yang diantaranya berupa kesempatan, kesehatan, keamanan, bahkan kenyamanan untuk tidur ketika di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan sebutir pil untuk bisa tidur dengan nyaman. Juga mari kita memberikan salawat yang diiringi salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpinna para nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang perjuangannya untuk mengeluarkan umatnya dari lembah yang penuh dengan kegelapan lalu memasukkannya ke dalam cahaya Islam yang terang benderang. Alhamdulillah, masih banyak di antara kita yang menjalankan salat 5 waktu, berpuasa sunnah, mengaji dengan rutin, dan melakukan berbagai bentuk ibadah lainnya. Namun, na'udzubillah, di saat yang sama kita masih sering tergoda untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Mengapa? Ibadah yang kita lakukan seakan belum cukup untuk menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Mari coba kita renungkan. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu belum menyentuh hati. Kita memang sholat, tetapi hati dan pikiran kita masih sibuk dengan urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Jika ibadah belum mampu mencegah kita dari perbuatan dosa, itu mungkin karena salat kita masih sebatas gerakan, belum benar-benar menjadi komunikasi yang tulus dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kotor sulit menerima cahaya ibadah. Meskipun banyak beribadah, jika niatnya tidak ikhlas ataupun masih ada penyakit hati seperti iri, sombong ataupun dengki, maka ibadah yang kita lakukan itu belum bisa maksimal untuk mencegah kita dari perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh. Ala wa hiya qalbuh." Ketahuilah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula lah seluruh tubuh, dan jika ia buruk maka buruk pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memperbaiki hati adalah langkah penting agar ibadah yang kita lakukan itu bisa berdampak dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga sudah berusaha untuk menjaga ibadah kita, akan tetapi lingkungan sekitar justru menarik kita ke dalam kebiasaan buruk. Mungkin teman-teman kita yang sering mengajak kita gibah, gosip, atau mungkin kita sendiri yang menonton tontonan yang tidak berfaedah, atau bahkan kita malas untuk mengontrol hawa nafsu. Itu bisa membuat ibadah kita tidak berdampak maksimal. Selain itu, kita sering ingat Allah Subhanahu wa taala saat beribadah. Namun setelah itu lupa
bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Jika kita benar-benar sadar bahwa Allah selalu melihat, maka kita akan bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Quran surah Al-Alaq ayat 14. Teman semua, jika merasa diawasi manusia saja kita segan ataupun malu, bagaimana mungkin kita tidak malu saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk mengatasi hal ini, kita perlu memperbaiki niat dan menjadikan ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu menjaga kebersihan hati dengan menghindari penyakit hati seperti iri, dengki, dan penyakit hati lainnya, serta memperbanyak istighfar dan zikir. Selain itu, kita juga harus memiliki lingkungan yang baik dan menjadikan ibadah, memiliki lingkungan yang baik dan berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membangun rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga sangat penting, karena dengan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kita juga tidak boleh untuk pernah bosan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya agar diberi kekuatan untuk dijauhkan dari perbuatan dosa. Teman-teman semua, jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya sebatas kebiasaan tetapi tidak berdampak pada kehidupan. Mari kita bersama-sama untuk selalu berusaha agar ibadah yang kita lakukan itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang lurus. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kurang sempurna dari penyampaian ini, karena wajar tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali yang saya ketahui. Akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.